Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konstadal Hartanza. Nama saya Dito Dekrito dan di sini kami akan mempresentasikan manajemen food product in hospitality industry. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu Food and Beverage Product Department. Food and Beverage Product merupakan salah satu bagian di hotel yang menangani pengolahan makanan dan minuman dari bahan mentah menjadi produk siap saji mulai dari appetizer, soup, main course, and dessert. Perlu adanya pengetahuan dan kalian yang kompeten sesuai dengan standar dalam mengolah produk makan dan minum. Seorang yang bertugas dalam departemen ini sering kita kenal yaitu sebagai yang disebut chef atau koki. Berikut susunan makanannya. Untuk urutan yang pertama yaitu appetizer. Dalam istilah bahasa Indonesia yaitu hidangan pembuka. Appetizer merupakan hidangan pembuka sebelum hidangan utama yaitu main course. Tujuan kenapa ada appetizer yaitu untuk meningkatkan selera makan. Karena porsi dari appetizer ini porsinya kecil, sedikit dengan rasa asam, asin, atau pedas. Dan yang kedua yaitu sup. Makanan yang cair terbuat dari rebusan daging, ayam, atau sayuran dan banyak mengandung gizi serta dihidangkan sebagai hidangan pembuka, makanan ringan atau sebagai pelengkap makanan pokok. Fungsi sup yaitu membangkitkan selera makan. Sup dihidangkan setelah appetizer atau sebelum entree pada jamuan makan untuk menetralkan rasa tajam dari appetizer untuk memenuhi atau sebelum hidangan berikutnya. Lalu beberapa macam sup dapat dihidangkan sebagai hidangan utama, khususnya berupa sup yang kaya gizi seperti Hungarian Goblas soup dan Minestrone soup. Yang ketiga yaitu main course, makanan utama. Makanan utama atau main course adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap yang dihidangkan pada waktu lunch maupun dinner. Ukuran porsi lebih besar dari appetizer. Makanan yang dihidangkan terdiri dari lauk pauk hewani yang disertai kentang dan sayuran. Dan yang terakhir yaitu dessert atau hidangan penutup. Hidangan penutup atau dessert adalah hidangan yang disajikan setelah hidangan utama atau main course. Sebagai hidangan penutup atau biasa disebut dengan istilah pencuci mulut. Sajian dessert sering dinamakan the final course atau the last course dan berasa manis atau disebut sweet. Oke, sekarang kita ke bagian executive chef. Executive chef adalah jabatan tertinggi dalam kitchen department yang mempunyai wewenang penuh dalam menjaga stabilitas berjalannya pekerjaan dan tugas sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau hotel itu sendiri. Lalu untuk uraian tugasnya, executive chef itu memiliki tugas yang pertama menu development, membuat menu, membuat special promo setiap bulan. Lalu ada food cost control, dia melakukan kontrol terhadap food cost. Food cost bisa dibuat dengan chef de cuisine-nya, jadi dia hanya melakukan kontrol. Lalu ada bertanggung jawab atas semua kitchen staff, semua ada masalah atau problem apapun itu dia yang akan backup. Baru akan di blow up ke GM atau owner atau F&B manager. Lalu yang keempat menjadi jembatan antara head chef dan GM atau owner. Jadi sebelum head chef itu berbicara dengan owner atau GM, alangkah baiknya dia akan mendiskusikan dulu dengan eksekutif chefnya. Lalu yang kelima itu berwenang untuk menambah atau mengurangi staff yang ada. Dia memberikan rekomendasi lebih lanjut ke bagian HRD atau Human Resource Department. Jadi dia juga punya wewenang untuk menambah atau mengurangi staff.
atau mungkin jika staff ada yang problem, dia akan bertanggung jawab. Lalu kita ke bagian chef de cuisine atau head chef. Pada tahapan ini, chef adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan terkait dapur, mulai dari pembuatan menu, manajemen staf dapur, pemesanan, dan pembelian bahan baku. Lalu melatih anak magang sampai menjaga higienitas lingkungan pengolahan makanan, yaitu sanitasi atau hygiene. Untuk uraian tugasnya kurang lebih seperti yang pertama, membuat food cost. Bagaimana caranya mengatur food cost, dan tentunya biasanya untuk F&B itu di bawah 35%. Lalu yang kedua, membuat promo, lalu special menu setiap bulan, lalu ada develop menu, menyeleksi karyawan juga, menginterview, lalu membuat schedule karyawan, dan memimpin dan mengatur operasional sehari-hari. Lalu kita ke bagian sous chef. Sous chef adalah wakil dan tangan kanan head chef atau chef de cuisine. Gelar chef ini adalah biasanya untuk menggantikan kepala chef yang tidak ada di tempat dan menjalankan arahan atasannya. Restoran kecil mungkin tidak memiliki sous chef, tapi restoran besar bisa jadi memiliki sous chef yang lebih dari satu. Lalu untuk uraian tugasnya, yang pertama menggantikan chef de cuisine-nya jika berhalangan, lalu membuat scheduling juga, membantu mengurus food cost, membuat menu development, dan melakukan order barang, baik bahan makanan maupun kitchen utensil. Misalnya ada yang rusak atau ada yang hilang, itu juga dia akan turut membantu menyelesaikan masalahnya. Oke, lalu ada chef de partie. Pada gelar chef ini, chef de partie adalah seseorang yang disebut sebagai senior chef atau kepala kelompok. Ia bertanggung jawab untuk mengatur satu bagian yang dikhususkan untuk hidangan tertentu. Biasanya itu dalam satu kitchen ada per section. Ada section meat, section fish, section gademang. Biasanya setiap section itu pasti selalu ada chef de partie-nya, atau mungkin 2 section diurus oleh chef de partie. Lalu chef de partie bisa memiliki beberapa asisten. Jika ada produksi yang ia kelola lebih sedikit, ia biasanya mempunyai demi chef. Untuk uraian tugasnya, chef de partie ini memimpin salah satu section di dalam kitchen, lalu menjadi mentor untuk jabatan demi chef ke bawah. Yang ketiga, dia melakukan order barang juga ke purchasing, entah ke purchasing bisa ke store maupun supplier, lalu menjalankan operasional seperti biasa dan menggantikan chef de cuisine maupun sous chef saat mereka berhalangan, dan membackup semua tim jika terjadi masalah. Oke, lalu ada demi chef. Demi chef selain berfungsi sebagai quality control, demi chef juga mengontrol stok hingga memastikan semua pekerjaan timnya berjalan dengan baik dan benar. Demi chef ini juga kerap disamakan dengan bagian chef de partie karena memang biasanya demi chef ini menggantikan posisi chef de partie jika chef de partie berhalangan. Untuk uraian tugasnya itu pertama, dia membuat food product maupun entah food product bisa juga orderan dengan teliti karena dia di sini sebagai leadernya para komi. Lalu menjadi mentor dari jabatan komi dan memastikan stok barang, dan tentunya dia juga melakukan quality control dan menggantikan CDP jika berhalangan. Oke, yang terakhir ada jabatan komi. Komi ini memiliki gelar sarjana chef yang baru lulus biasanya setelah mengadopsi peran koki, komi atau junior chef. Inilah yang akan mereka dapatkan. Perannya adalah bekerja di bawah arahan chef de partie atau di bawah demi chefnya. Untuk uraian pekerjaannya, yang pertama dia akan menyiapkan barang-barang biasanya saat opening maupun merapikan barang-barang saat closing. Lalu bisa prepare barang-barang di pagi hari atau menyiapkan semua kebutuhan kitchen, baik yang dibutuhkan CDP-nya, demi chef-nya maupun head chef-nya. Sekiranya paling itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.